Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Dalam seri ke-398 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Dewi Sambi, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Elias sebagai Gajah Biru, Iwan Dahlan sebagai Jata Gimbal, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dewi Sambi terus memburu Sakawuni dengan serangan-serangan beruntun. Dua orang pendekar wanita itu memang sudah beberapa kali bertemu dalam suatu pertarungan. Dan nampaknya kemampuan mereka benar-benar seimbang. Karena itu pertarungan berlangsung dengan alot. Suatu ketika Sakawuni balas menyerang, dan Dewi Sambi terpaksa berlompatan ke sana kemari untuk menghindar. 15 jurus segera berlalu. Sementara Arya Kamandanu dan Empu Bajil hanya melihat saja dari jarak jauh. Mendadak Dewi Sambi menjerit kecil dan tubuhnya melenting ke belakang. Sakawuni, ada perlunya kita berbaku hantam dengan cara seperti ini. Aku juga sudah mulai bosan melihat caramu bertarung, Dewi Sambi. Dengar, aku akan segera mengakhiri pertarungan ini, Sakawuni. Dewi Sambi mendengus keras. Kemudian dia memasang kuda-kuda dan kedua belah telapak tangannya digosok-gosokkannya. Asap putih mengepul dari sela-sela kedua belah telapak tangannya. Sementara mulut Dewi Sambi mendesis bagaikan seekor ular betina.
dan matanya tajam menatap ke arah Sakawuni. Sakawuni pun tidak mau tinggal diam. Gadis cucu Ki Sugata Brahma yang lebih terkenal dengan sebutan pendekar lengan 1000 itu segera menutupkan kedua belah tangannya ke telinganya. Dan pada saat berikutnya, Sakawuni seperti mendengar suara angin menderu-deru, dan suara angin itu semakin lama semakin kencang. Kini kedua pendekar wanita itu sudah saling mempersiapkan ilmu andalannya masing-masing. Mereka masih berdiri tegak di tengah-tengah halaman. Mulut Dewi Sambi mendesis dan matanya berapi-api. Kedua belah mata itu menatap tajam ke arah Sakawuni yang masih berdiri dengan tegar, menantang. Kemudian Dewi Sambi menjerit tertahan. Dan saat berikutnya, sambil mengayunkan kedua belah telapak tangannya ke udara, perempuan pendekar itu melompat garang. Mampus kau, Sakawuni! Sakawuni terkejut ketika Dewi Sambi melompat ke depan sambil menghantamkan aji tapak wisanya. Dia sudah siap menghadang dengan jurus angin lengan 1000-nya. Tapi mendadak sebuah bayangan berkelepat, dan saat berikutnya Sakawuni hanya melihat tubuh Dewi Sambi membentur keras bayangan itu. Dan bayangan itu yang tak lain adalah tubuh Arya Kamandanu bergulingan sesaat lamanya di atas tanah. Dan selanjutnya dia bangkit kembali. Setan alas, mengapa kau ikut campur Kamandani? Sambi bukan tandinganmu. Anak muda ini telah berlaku curang, Kakang Bajir. Aku tidak suka hanya berdiri sebagai penonton. Aku tidak suka melihat dua orang wanita saling bertempur, sementara kita hanya menonton saja. Kamandanu, kalau kau ingin bertarung, akulah lawanmu. Ayo kita berlaga sampai salah seorang di antara kita roboh binasa. Kau tunggu di sini, Sakawuni. Biarlah aku menghadapi penjahat paling buas ini. Hati-hati, Kamandanu. Arya Kamandanu segera mengadakan persiapan. Dia memasang kuda-kudanya. Demikian juga Empu Bajir. Setelah melompat 2 tindak ke belakang, dia pun memasang kuda-kudanya. Dan saat berikutnya, pendekar cebol itu menyerbu dengan garang. Ayo kita mulai, Kamandanu. Aku tidak sudi berlama-lama. Ayo, Kamandanu. Kalau memang kau seorang jago, kalau kau mengaku seorang prawira, tanah pukulan Aji Segara Geniku. Aku tidak pernah mengaku-ngaku sebagai seorang jago, Empu Bajir. Barangkali aku masih banyak mempunyai kekurangan, tapi aku tidak akan mundur setapak pun menghadapi Aji Segara Geni. Babo, tulang-tulangmu akan remuk, dagingmu akan hancur berkeping-keping. Dan aku tidak hanya pandai mengumbar omongan-omongan kosong, aku akan segera membuktikannya, Arya Kamandanu. Empu Bajil mendengus keras, kemudian menggerak-gerakkan kedua belah lengannya. Saat berikutnya kedua belah tangannya diputar-putar, makin lama makin cepat, dan kedua belah telapak kakinya digosok-gosokkan ke tanah. Itulah pertanda Empu Bajil sedang mengeluarkan Aji Segara Geni. Siro Ratuning Geni, Siro Angwasani Lakuning Geni, Jagat Iro Jagat Geni, Langit Iro Langit Geni, Segara Iro Segara Geni, Siro Ratuning Geni. Arya Kamandanu tahu bahwa lawannya kali ini benar-benar akan mengeluarkan Aji Segara Geni sebagai pukulan handalannya. Karena itu dia pun segera mengadakan persiapan. Dia memusatkan seluruh daya ciptanya. Tubuhnya menjadi tegang, urat-uratnya kencang, dan daging kulitnya seperti mengeras. Maka demikianlah,
Dua orang pendekar pilih tanding itu sudah berhadap-hadapan, dan tubuh mereka berdiri tegak bagaikan dua potong tonggak kayu hutan. Sebutlah nama-nama leluhurmu, Arya Kamandanu. Hisaplah udara segar malam ini beberapa kali lagi sebelum ajalmu tiba. Haji Segara Geni. Hiya! Tubuh Arya Kamandanu terpental kurang lebih 5 tombak jauhnya ke belakang. Benturan itu sangat keras. Empu Bajil sendiri sampai tergulir ke samping. Begitu telapak tangannya menghantam dada Arya Kamandanu. Pendekar cebol itu kembali bangkit. Dan dia heran karena Arya Kamandanu pun segera bangkit dari balik songgok rumpun semak belukar. Bahkan sekarang dia sudah lebih dulu berdiri dengan tegar menantang. Dipelajari bocah gendeng ini. Haji Segara Geni kok tidak mempan. Dia masih berdiri dengan tegar perkasa, dan dia mengeluarkan bunyi seperti raungan naga. Oh, apakah dia telah mempelajari ilmu setan dari neraka? Kakang Baje, oh tidak apa-apa kakang. Tidak, Sambi. Aku masih segar bugar. Aku hanya terkejut melihat dia mampu menghadang Haji Segara Geni. Minggir kau, Sambi. Biar aku akan menghantamnya sekali lagi. Hati-hati kakang. Nampaknya dia telah membekali dirinya dengan aji kebah kakang. Kurang ajar kau monyet jelek. Tapi jangan keburu senang. Lihatlah. Kali ini tubuhmu akan kubuat hancur lumat. Haji Segara Geni. Ya! Lagi-lagi tubuh Empu Bajil tergulir ke samping. Begitu telapak tangannya membentur dada Arya Kamandanu. Pendekar cebol itu buru-buru bangkit kembali. Kali ini dia lebih heran lagi. Karena Arya Kamandanu sama sekali tidak bergeming. Dia masih tetap berdiri dengan tegar perkasa, bagaikan makhluk purba yang tiba-tiba bangkit dari dunia silam. Sesaat lamanya Empu Bajil tidak lagi mampu menenangkan hatinya. Dadanya gemuruh, darahnya seperti diaduk-aduk, dan dia juga merasakan lengan kanannya pegal-pegal. Ayo Empu Bajil, kerahkanlah seluruh ilmu yang kau miliki. Tumpahkanlah Haji Segara Genimu. Aku tidak akan berpaling. Ayo Empu Bajil, mengapa kau masih berdiri kebingungan di situ? Apakah nyalimu sudah menjadi ciut? Kau... Diam kau, Sambi. Kurang ajar. Aku tidak sudi dihina seperti ini. Oh, kau tidak akan kubiarkan menghina aku seperti ini, Kamandanu. Keparat! Setan alas! Monyet jelek! Kunyuk jelek! Anjing jalanan! Sumbarmu melejit tinggi sampai menyentuh langit. Tapi aku belum menyerah, Kamandanu. Dan aku tidak akan pernah menyerah. Kalau Haji Segara Geni tidak mempan. Lihat! Aku masih mempunyai ini. Lihat! Lihat apa yang ku genggam ini, Kamandanu! Arya Kamandanu tersentak sebelum kemudian mundur beberapa langkah. Kemudian Arya Kamandanu merasakan degup jantungnya tidak beraturan lagi. Dan dia tidak mampu mengendalikannya. Dia menjadi gugup, dia kebingungan. Sementara itu Empu Bajil terus mengacung-acungkan pedang naga puspa yang pamornya berwarna kemerah-merahan. Cahaya kemerah-merahan itu menyebar ke seluruh halaman dan menerangi sebagian wajah-wajah mereka. Arya Kamandanu menekuk wajahnya. Dia seperti ketakutan melihat pedang naga puspa. Dia sendiri tidak tahu mengapa begitu. Matanya terasa silau dan sakit setiap kali pamor pedang naga puspa menampar pandangannya. Dan dia berusaha untuk menutupi wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya. Mulutnya mendesis-desis seperti menahan rasa gelisah yang tak terkendali. Sakabuni buru-buru menghampirinya. Kamandanu, ada apa dengan dirimu?
Ada apa dengan dirimu, Kamandano? Kamandano? Entahlah, Sakawuni. Entahlah. Pedang itu, pedang naga puspa itu. Aku tidak berani melihatnya. Aku tidak berani menentangnya. Awas, Kamandano! Cepat, Kakang Bajil. Hantam sekali lagi. Cepat gunakan pedang itu sekali lagi, Kakang. Awas, Kamandano! 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 Tunggu, Kamandano! Aneh sekali, Kakang Bajil. Mengapa Kamandano tiba-tiba kabur seperti diuber setan? Aku juga tidak tahu, Sambi. Tapi mungkin dia takut menghadapi pedang ini. Aku lihat dia seperti kebingungan. Dia seperti tidak tahu apa yang akan dilakukannya, Kakang. Dan dia berusaha menutupi wajahnya. Mengapa kau tidak langsung menggebuknya dengan pedang itu, Kakang Bajil? Mengapa kau memberinya kesempatan untuk lolos? Aku harus menghemat tenagaku, Sambi. Kau pasti sudah tahu. Pedang ini tidak bisa terlalu lama di luar warangkanya. Lalu bagaimana dengan mereka? Apakah akan kita biarkan lolos? Ayo kita kejar mereka. Sekalian aku ingin melihat apa yang terjadi di kaki Bukit Pendam. Ayo cepat, Sam. Aneh sekali apa yang kau alami ini. Untung kau segera melompat menghindar. Kalau tidak, pedang naga puspa itu pasti sudah akan membinasakanmu. Ayo, Kamandano. Kita tidak boleh lama-lama di tempat ini. Empu Bajil dan Dewi Sambi pasti mengejar kita. Ayo, Wuni. Kita harus segera meninggalkan Bukit Pendam ini. Kita telah gagal, Wuni. Kita telah gagal. Sementara itu, di kaki Bukit Pendem masih berlangsung pertempuran seru. Namun begitu jelas kelihatan prajurit-prajurit Majapahit semakin tercecer. Mereka sudah banyak yang terbunuh. Jumlah mereka sudah banyak berkurang. Mungkin kurang lebih tinggal 100 orang lagi. Tapi nampaknya Gajah Biru tidak ingin menyerah. Dia terus bertarung sambil berusaha mengobarkan semangat prajurit-prajuritnya. Pada saat itulah, Empu Bajil dan Dewi Sambi muncul dan segera langsung terjun ke tengah-tengah gelanggang pertarungan. Dewi Sambi mengamuk dengan aji tapak busanya, sementara Empu Bajil menyerbu dengan pedang naga puspa. Gajah Biru terkejut melihat kehadiran Empu Bajil dan Dewi Sambi. Dalam waktu singkat, dia melihat beberapa orang prajuritnya terbunuh. Tubuh mereka hancur lumat dan sebagian hangus terbakar. Melihat keadaan prajurit-prajuritnya sudah semakin terdesak, Gajah Biru memutuskan untuk melarikan diri dari peperangan. Cukup. Kalian semuanya telah bekerja dengan baik. Kalian tidak mengecewakan aku. Prajurit-prajurit Majapahit semuanya terbunuh, Tuanku Bajil. Kulihat ada seorang melarikan diri dengan kudanya Jatah Gimbal. Iya, kalau diizinkan, hamba akan mengejar orang itu dan hamba akan membawa kepalanya kemari. Tidak usah, Jatah Gimbal. Biar dia lari. Biar dia lapor ke pemerintah Majapahit. Kita tunggu saja apa tindakan pemerintah Majapahit selanjutnya. Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang, Tuanku Bajil? Malam ini juga kalian harus bekerja keras. Bersihkanlah kaki Bukit Pendam ini.
Buanglah bangkai-bangkai prajurit Majapahit itu ke tepi-tepi jalan. Sebarkanlah mereka ke berbagai desa. Jangan copoti pakaian seragam mereka. Biar semua orang menjadi gentar. Biar masyarakat menjadi resah. Biar desa-desa dan kampung-kampung dicekam kengerian. Dan sementara itu kita akan berpesta ria. Pesta kemenangan. Selesai Empu Bajil berkata-kata, serentak anak buah Empu Bajil bergerak. Mereka mengangkat mayat-mayat ke atas kuda dan buru-buru membawanya pergi. Arah mereka berpenjara. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.